Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas
tentang kesembuhan ilahi. Ayo semuanya tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Joshua 1 verse 9. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. As the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna sing a victory
I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory, I'm gonna sing a victory, for the battle belongs to you, Lord. Oh, yeah. There's power in the mighty name of Jesus. Everyone who prays, I'm not backing down from every giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. We praise you, Jesus. You are the defender, Lord. We thank you, Father God, that there's none like you, Jesus. You're worthy of our praise. You're worthy of our honor, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. See a victory, I'm gonna see a victory, for the battles belong to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah. Oh, hallelujah. Your plans are good for us, Jesus. You deserve all the praise and honor and glory. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Shalom saudara. Ada 7 hal yang coronavirus tidak bisa batalkan, tidak bisa cancel, tidak bisa ubah, dan tidak bisa goncang di dunia ini. Semuanya ada dalam firman Tuhan. So let's listen to this. Ini firman penting bagi Anda dan bagi kita semua. Sebab dengan firman ini, saudara percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dirubah oleh apapun juga. Satu pun tidak ada yang bisa merubah kekekalannya, kehebatannya. Amin. Hal yang pertama, ya, seperti gempa bumi yang terjadi, coronavirus ini mengguncang semua sendi-sendi dunia. Semua elemen di dunia tergoncang, semua berubah. Ya, travel berubah, semua industri berubah, sekolah berubah. Bahkan gereja kita pun, semua gereja-gereja di dunia mengalami perubahan yang besar. Ya, namun firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekarang kita melakukan banyak hal yang dulu kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, kita membawa pulang grocery kita dari supermarket, kita harus cuci, bersihkan semuanya. Ya, Anda dan saya harus berdiri 6 feet dari teman-teman kita, dari saudara kita. Ya, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu kita biasa lakukan. Semuanya berubah. Kita tidak bisa lagi bersekutu untuk sementara ke gereja. Semua di cancel, gereja ditutup pintunya. Pekerjaan-pekerjaan yang aman telah mulai menghilang dan tidak tahu kapan akan kembali. Ekonomi berubah. Pendidikan dan sekolah semuanya bergeser menjadi ke rumah masing-masing. Ya, orang-orang yang kita cintai yang telah dirawat di rumah sakit, bahkan ada beberapa yang meninggal. Gempa bumi itu seperti, goncangan ini seperti menakutkan dan berbahaya, karena apa yang dulu kita anggap kuat dan stabil sekarang tidak lagi. Coronavirus sepertinya menggoncang semua asumsi kita, dan banyak dari kita yang berjuang untuk kembali menjejakkan kaki kita kembali. Banyak yang kehilangan keseimbangan, banyak yang bingung, tidak ada kepastian, banyak yang kesepian, banyak yang berduka, dan banyak putus asa dan bahkan mengambil jalan membunuh diri. Jadi pesan ini sangat penting buat kita dengar hari ini. Sangat berharga karena ada realita yang terjadi di depan kita, namun ada firman Tuhan yang menurut Alkitab yang tidak akan bisa merubah segala-galanya. Apa saja menurut Alkitab? Yang pertama, Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Allah kita, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah berubah dalam kekudusan, dalam kebenarannya, dalam kemuliaannya. Tuhan menyatakan dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Allah Tritunggal, itulah Bapa kita. Kitab Yakobus memberitahu kita setiap karunia yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Tidak ada perubahan. Tuhan kita dulu, sekarang, selamanya tetap sama. Haleluya. Itu juga berlaku bagi kita. Bagi anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Itu mengenai anak dan mengenai Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan dan Roh Kudus disebut roh yang kekal, tidak dapat dibataskan, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diputuskan, tidak dapat di-cancel. He's there forever and ever. Inilah Tuhan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya esa, ketiganya tetap sampai selama-lamanya. Kita adalah orang-orang berbahagia karena kita hidup dalam Tuhan kita. Tuhan kita juga lebih kekal dari segala-galanya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu.
Itu tertulis dalam Mazmur 102 ayat 26. Tuhan yang meletakkan bumi ini, dia sudah ada sejak dulu. Dia yang mencipta segala-galanya. Dia tahu apa yang terjadi hari ini. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Haleluya. Yang kedua, apa yang tidak dapat dibatalkan, apa yang tidak bisa berubah, yaitu firman Tuhan. Coronavirus tidak akan pernah bisa merubah kebenaran Tuhan. Firman Tuhan tetap sama dan sampai seharinya tegas seperti sebelumnya. Yesaya 40 ayat yang ke-8 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ya, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara katakan amin, ya. Mazmur 119 ayat 89 mengatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Firman itu tidak berubah. Segala sesuatu bisa hilang, segala sesuatu bisa musnah. Tetapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan, yang hidup dan yang kekal. Firman ini adalah hidup, tidak bisa dibatalkan, dan dia kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, dan ini perlu sekali kita dengar hari-hari ini, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Katakan amin, saudara. Kasihnya kekal. Tidak ada yang dapat membatasi, tidak ada yang dapat membatalkan akan kasih Tuhan. Perjanjian kekal Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu adalah dasar atas segala pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara kita. Haleluya. 1 Tawarikh 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman ini mengatakan sampai kapan, saudara? Sampai selama-lamanya. Haleluya. Ulangan 7 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi dia, dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya tidak tahu kita ada dalam keturunan berapa ribu, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat, dia mengasihi, janjinya kekal sampai beribu-ribu keturunan, yaitu termaksud saudara dan saya sampai hari ini. Haleluya. Amin. Ya, keajaiban dan kemurahannya tidak pernah berubah dalam wujud kepada apapun juga. Maleakhi 3 ayat 6 mencatat bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, hai Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ini mengingatkan buat kita semua, Bang, bahwa Bani Yakub, orang Israel itu tidak akan pernah bisa lenyap. Karena Tuhanlah yang melindungi. Beribu-ribu tahun, bangsa demi bangsa, musuh demi musuh mencoba menghancurkan bangsa ini. Tapi Tuhan berjanji sampai beribu-ribu keturunanmu tidak akan lenyap. Haleluya. Saudara dan saya, kita juga adalah keturunan Bani Yakub. Haleluya. Cinta Tuhan, kasih Tuhan yang dihasilkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus adalah salah satu dari kenyataan yang tidak dapat berubah dan tidak dapat binasa, dan yang bertahan dari kehidupan ini sampai kehidupan kekal selanjutnya. Haleluya. Saya mau mengajak kita nyanyi lagu ini mengenai kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Tidak ada yang dapat membatalkan kasih Tuhan, kesetiaannya, kebaikannya, berkatnya, rahmatnya, pertolongannya
anugerahnya buat kita semua selalu baru setiap pagi. Mari nyanyi bersama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara, pergumulan apa yang sedang Anda alami hari ini? Ingat, Tuhan Yesus itu mengasihi saudara. Mungkin orang-orang lain di dunia tidak mengasihi saudara, tapi Dia terus setia mengasihi, menolong, mengangkat dan menopang hidup saudara. Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Katakan lagi, haleluya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yang keempat, tujuan Tuhan atau God's purpose itu pun tidak akan pernah berubah. Tuhan menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dia mempunyai purpose, Dia mempunyai tujuan. Saudara lahir di dunia ini, Tuhan mempunyai tujuan yang jelas buat saudara. Karena cinta Tuhan kepada kita belum berubah. Begitu juga tujuan baiknya dalam hidup kita semua. Karena tujuan baiknya tetap constant. Dia memiliki harapan tertentu, ada hope dan harapan yang kuat dan percaya diri kepada Tuhan yang menjaga kita semua dengan aman sepanjang hidup kita, seperti halnya jangkar, anchor yang memegang kapal sehingga dia tidak tergoncang oleh badai apapun juga. I'm speaking to you, bukan hanya mengenai hal coronavirus, mengenai persoalan hidup saudara hari ini. Apa yang terjadi? Penyakitkah? Masalah keuangan? Masalah hubungan keluarga? Masalah apapun juga, Tuhan setia. There is hope in Jesus' name. Tuhan selalu menjaga kita, menopang kita. Dia mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup saudara dan saya. Masa depan saudara di sini, bagi yang saudara sedang mendengarkan firman ini, ada dalam tangan Tuhan yang sangat-sangat mampu mengatasi segala-galanya. So do not fear. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan bisa mengatasi ini semua. Di dalam Dia tidak ada hal yang terlalu sukar baginya. Haleluya. Amin. Jadi ketika Tuhan ingin menunjukkannya dengan meyakinkan kepada ahli warisnya yang tidak dapat dirubah dari tujuannya, Dia menjaminnya bahkan dengan sumpah. Sehingga dengan dua hal yang tidak dapat diubah, di mana mustahil bagi Tuhan untuk Dia berbohong kepada kita. Mari saya ajak kita saudara membaca dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19 dalam Alkitab saudara dan saya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan.
Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu, listen to this. Pengharapan itu seperti zau, seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itulah janji Tuhan. Dia bersumpah, dia pegang janjinya, dan tidak ada yang bisa membatalkan. Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang setia buat kita. Katakan haleluya, saudara. Amen. Hal kelima, apa yang tidak dapat dibatalkan oleh Tuhan untuk kita, yaitu Yesus bersyafaat bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Oh, hari ini apapun yang terjadi di dunia tidak dapat memperlambat dia, tidak dapat menahan kekekalannya, tidak dapat menahan kasihnya buat kita. Dia tetap berdoa bagi saya dan saudara. So be strong. Jadilah pemenang, karena kita tahu siapa yang sedang berdoa, bersyafaat, menjadi perantara dengan Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Pandemi saat ini tidak dapat menghentikannya. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan yang menjadi pengantara kita. Dia luar biasa. Saudara, Anda punya hope yang luar biasa. Ada janji Tuhan, ada pengharapan yang kekal. He never changed. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amen, saudara? Roma 8 ayat 34, firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, saudara, kita memiliki pembela, lawyer yang lebih besar dari segala-galanya. So what is your case now? Apa yang menjadi masalah saudara? Immigration, status saudara, apapun juga, dia lebih besar daripada segalanya. Dan dia yang bela, dia yang mengasihi saudara. Saudara mengasihi Tuhan, Tuhan akan membela. Dia menjadi pengantara, dia yang berdoa untuk saudara dan saya. Haleluya. Hal yang keenam, hal apa yang tidak dapat dirubah oleh keadaan ini, yaitu hari penghakiman, the judgment day. This will be serious. Ini menjadi serius. Saudara pikir ini segala-galanya. No, coronavirus bukan segala-galanya. Ya, dia bisa meng-cancel banyak kegiatan, tapi dia tidak bisa meng-cancel firman Tuhan. Coronavirus telah membatalkan, menunda banyak pertemuan, kegiatan, bahkan memaksa banyak orang untuk online hari-hari ini. Tetapi ada janji yang akan datang yang tidak akan di-cancel, tidak akan diperlambat, tidak akan ditunda, dan tidak akan terjadi dengan Zoom nantinya. Tidak. Firman Tuhan sudah menyatakan ada hari tertentu, ada hari penghakiman. Apapun yang terjadi hari-hari ini, itu tidak dapat membatalkan the judgment day. Oleh karena itu siapkan dirimu sebaik mungkin. Hari-hari ini Tuhan sedang memaksa semuanya supaya berdiam diri, mencari wajah Tuhan, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, bertobat, supaya Tuhan memulihkan hidup kita semua. Dia mengasihi kita semua. Ya, Kisah Rasul 17, saya akan bacakan Kisah Rasul yang ke-17, ayatnya yang ke-30 sampai 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Di mana-mana, saudara. Hari ini Tuhan bilang buat seluruh dunia, seluruh si bumi bertobat. Sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Yesus kedua kali sudah di ambang pintu. Bertobat. Ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia
oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa itu? Yesus Kristus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Itulah Passover, Paskah yang barusan kita rayakan bersama-sama. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berkata tentang hal itu. Haleluya. Tidak ada lain kali, saudara. Tuhan Yesus tidak meng-cancel. Dia tidak mendelay. Dia akan datang segera. Hari penghakiman akan segera datang. Tuhan akan menepati janji ini secara pribadi. Haleluya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, listen to this. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik maupun yang jahat. Hari ini masih ada kesempatan bagi kita semua untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Semua kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Mari sambut dia, minta pengampunan Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Haleluya. Yang ke-7, dan ini yang terakhir, saudara. Apa yang tidak dapat dirubah oleh coronavirus atau keadaan dunia? Yang ke-7 adalah our final destination, tujuan akhir saudara dan saya. Bukan di bumi ini, ya. Bukan karena meninggal karena sesuatu yang tidak jelas di sini. Tuhan sudah menetapkan final destination kita. Coronavirus membentuk kembali seluruh perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mereset segala sesuatunya. Kenapa? Agar kita kembali sesuai dengan rencana Tuhan. Agar kita kembali kepada Tuhan. Tapi ingat, ini bukanlah akhirnya. Kematian saudara nanti di bumi ini bukanlah segala-galanya. Karena kita akan masuk kepada tujuan kita yang kekal. Saat kita akan mencapai tujuan itu, kita akan memasuki satu kota masa depan yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-14. Sebab di sini kita tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Bukan di sini, saudara. Please remember that. Tapi kita akan mencari kota yang akan datang. Itulah masa depan kita. Dan ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Di masa depan, tujuan akhir ini tidak akan berkurang sedikit pun oleh coronavirus. Tidak mungkin terjadi. Karena itu tidak ada di sini. Coronavirus itu tidak ada di surga. Dia hanya ada di sini. Dan ini hanya sementara saja. Kita memiliki suatu warisan yang tidak binasa. Tidak ternoda. Tidak hilang. Dan disimpan di surga bagi saudara dan saya. Itu di 1 Petrus 1 ayat ke-3 dan 4. Haleluya. Jadi pesan saya buat saudara hari ini. Hai orang-orang yang percaya yang tidak tergoyahkan. Bertahanlah. Berimanlah. Terus mengasihi Tuhan. Terus layani dia. Terus lakukan firman Tuhan. Dan tetap percaya. Dan jangan fokus kepada apa yang terjadi hal ini di bumi sekarang. Fokus mata kita terus pandang kepada Tuhan, kebenarannya, kesetiaannya, kekekalannya sampai selama-lamanya. Let me pray for you hari ini. Tuhan, mari Tuhan urapi kami semua hari ini. Tolong kami supaya mata kami tertuju kepada firman-Mu. Supaya mata kami tertuju kepada kemuliaan-Mu. Supaya mata kami tertuju kepada janji-Mu yang tidak pernah bisa dirubah oleh apapun juga. Supaya mata kami terus memandang kepada Tuhan Yesus yang kekal, Juru Selamat kita. Pertahankanlah iman-Mu. Jagailah anak-anak-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput semua mempelainya. Maranatha. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin semua. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita lakukan setiap kali kita mengingat-ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus.
Dia mati di atas kayu salib. Dia dihancurkan agar kita memperoleh pengampunan dosa, agar kita memperoleh hidup yang kekal, agar kita memperoleh berkat di bumi sekarang dan juga nanti di surga selama-lamanya. Perjamuan kudus mengingat akan pengorbanan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh seseorang bagi saya dan saudara, karena kita tidak dapat menebus kesalahan kita sendiri. Hanya Yesus yang lakukan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Mari lakukan dengan cara yang benar dan beriman kepada Tuhan sambil mengucap syukur untuk segala pengorbanannya bagi kita semua. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kekasih, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita masing-masing. Dan Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan korban darah Yesus bagi penghapusan dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terimalah. Mari kita minum bersama-sama. In Jesus' name. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kembali perjanjian-Mu Tuhan, penebusan-Mu, penghapusan dosa, kesembuhan, mujizat daripada-Mu, jalan keluar, pertolongan, kekuatan, urapan daripada-Mu Tuhan. Hari ini terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami mengucap syukur kepadamu. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari puji-puji nama Dia kembali semua. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. We have concluded our service today. And thank you for joining us in today's Sunday service. I encourage you to stay home and please join our Zoom activities such as Prayer Tower every Monday night at 7 p.m., our weekday call, and also our Encounter Youth every Saturday at 6 p.m. And also we have Kids Church today at 12 p.m. We will invite you. And today, I'm inviting you, the ladies, to our Women Worship Fellowship to Zoom at 4 p.m. And the theme today is 10 ways to boost our immune system. Yes, and if you like to be connected in our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through. We will be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. And please join us again, facebook.com/BIC Denver. That's all for now. So before we dismiss, let's receive God's blessings. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom in Jesus' name. And if you receive it, come on, say Amen. Amen. Have a blessed Sunday. Always stay safe. And may God bless you abundantly. Hallelujah.
Christ is my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, oh, death could not hold you. The veil tore before you, and you silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised in resurrection, power, and life again. And yours is the kingdom, yours is glory, yours is the name above all names. Yes, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names, the name above all names. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, they are saved. The name of the Lord